Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali ya, walaupun masih di tengah PPKM ya, yang sebenarnya sudah menurun ya levelnya, dan tapi kita masih sebagian melaksanakan secara PTM terbatas ya. Tapi kembali ya, tidak menyurutkan semangat kita dalam mengikuti setiap kegiatan bimbingan ya, pada pertemuan-pertemuan yang sudah kita laksanakan tentunya. Baik, pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya di kelas 10 ini mengenai kenakalan remaja ya waktu itu topiknya. Nah, ini bagian dari lanjutan ya, merupakan bagian dari kenakalan remaja tersebut contohnya, yaitu merokok ya. Nah, topik di sini yang dibahas adalah mengenai bahaya dari rokok itu tersebut dan dampaknya. Ya, tapi sebelum Bapak bahas lebih lanjut, baiknya ya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan pada pertemuan kali ini berjalan dengan lancar dan diberkahi tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik, bisa kita mulai sekarang mengenai materi dengan topik bahaya rokok dan dampaknya. Nah, tujuan dari materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu dapat memiliki pemahaman tentang rokok dan dampaknya bagi kesehatan tubuh, lingkungan, serta penampilan tubuh itu sendiri ya. Jadi di sini tentu ya, rokok itu banyak sekali bahayanya atau mudarat ya, yang nantinya disebabkan pada kesehatan kita, itu baik secara fisik maupun secara dalam tubuh kita sendiri ya, tentunya dampaknya. Nah, sebagai pembuka persepsi dari materi kali ini, jumlah konsumsi rokok di Indonesia menempati posisi ketiga tertinggi di dunia setelah Cina dan India. Dalam sebatang rokok terkandung 4.000 zat kimia, 40 diantaranya tergolong zat yang berbahaya, misalnya hidrogen cyanida, CN, arsen, amonia, polonium, dan karbon monoksida CO. Zat kimia dikeluarkan ini terdiri dari komponen gas 85% dan partikel. Setiap tahun 5 juta orang meninggal akibat merokok. Dampak penyakit yang disebabkan rokok seperti kanker, paru-paru, dan penyakit jantung. Ya, jangan pernah mencoba rokok. Baik, nah, mungkin ada pertanyaan ya, Bapak aja mungkin merokok nih gitu kan. Dan alhamdulillah ya, sejak 10 tahun lalu kalau tidak salah, Bapak juga sudah berhenti merokok sejak 2012 ya. Nah, memang pernah mencoba itu rokok, tetapi Bapak sarankan ya untuk Anda sekalian ini jangan pernah ya, apalagi kalau yang memang sudah mencoba itu rokok ya, cobalah gitu berhenti, karena dampaknya sendiri Bapak rasakan itu tidak baik bagi kesehatan ya, tentunya. Oke. Baik, di sini ada tayangan video atau film ya. Silakan, selamat menyaksikan. Halo sahabat berilmu, balik lagi di channel Dokter Ilmu. Kalian perokok. Berikut 6 organ tubuh yang akan rusak akibat merokok. Rokok membunuh Anda perlahan-lahan dengan menyebabkan kerusakan pada berbagai organ tubuh tanpa pernah disadari. Parahnya lagi, sebagian besar kerusakan yang sudah terlanjur terjadi tidak bisa diperbaiki seperti semula. Bahkan tak jarang kerusakan organ yang diakibatkan kebiasaan merokok bisa berakibat fatal.
Apa saja bagian tubuh yang paling cepat rusak akibat merokok dalam jangka panjang? Mulut dan tenggorokan. Racun rokok dapat menimbulkan kerusakan serius pada jaringan mulut dan tenggorokan. Bau mulut, gigi menguning, gusi menghitam, dan lidah yang jadi tidak peka terhadap rasa adalah beberapa efek yang paling umum cepat terjadi pada mulut akibat merokok. Dalam jangka panjang, merokok dapat membuat Anda berisiko tinggi terkena macam-macam kanker oral, termasuk kanker mulut, kanker lidah, kanker kerongkongan, dan kanker tenggorokan. Lebih dari 93% kasus kanker tenggorokan disebabkan oleh kebiasaan merokok. Paru-paru. Rokok adalah musuh bagi paru Anda. Paru yang seharusnya mendapatkan udara bersih malah dikotori oleh asap rokok sehingga fungsinya jadi terganggu. Awalnya, rokok akan menyebabkan Anda cepat kehabisan napas dan batuk kering terus-menerus yang pada akhirnya mengeluarkan dahak. Dalam jangka panjang, paru-paru Anda berpotensi besar untuk mengalami PPOK seperti pneumonia, bronkitis, atau emfisema akibat merokok. Kulit. Merokok sebabkan penuaan dini pada kulit. Perokok aktif bahkan umumnya tampak lebih tua daripada orang lain yang berusia sepantar karena memiliki rona wajah yang tidak segar dan jauh lebih kusam keabuan. Kulit perokok aktif juga lebih cepat mengalami kulit mengendur dan berkerut, terutama di sekitar mata dan bibir. Ini karena kulit tidak mendapatkan cukup oksigen akibat merokok. Anda tentu tidak mau terlihat seperti sudah berusia 50 tahun, padahal masih usia kepala dua kan? Otak. Zat kimia akan melemahkan pembuluh darah di otak dan menyebabkan pembengkakan aneurisma otak, sehingga meningkatkan risiko Anda terkena stroke sebesar 50%. Kondisi ini sangat serius karena pembuluh darah otak yang bengkak tersebut bisa pecah kapan saja. Jantung. Berbagai racun dalam asap rokok seperti nikotin dan karbon monoksida akan ikut mengalir dalam darah dan kembali ke jantung. Merokok memicu pengumpalan darah dan merusak jaringan pembuluh darah jantung atau arteri koroner. Kerusakan ini akan menyebabkan penurunan fungsi jantung secara bertahap untuk memompa darah dengan baik. Pada akhirnya, masalah pada fungsi jantung akan membuat Anda berpotensi besar mengalami berbagai penyakit jantung. Tulang dan sendi. Tulang adalah organ tubuh yang paling kuat, tapi lama-lama bisa melemah dan rusak akibat merokok. Racun rokok menyebabkan peradangan pada tulang dan sendi. Kerusakan ini membuat perokok sangat rentan terserang osteoporosis dan rematik bahkan sejak usia muda. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya. Oke, baik, itu tadi ya tayangan video atau film yang mengenai bahaya atau dampak dari merokok sendiri ya. Tadi menyebabkan berbagai macam penyakit yang berserang bahkan hampir semua ya, seluruh organ tubuh kita gitu. Bukan hanya yang biasa disebutkan ya di dalam bungkus rokok itu kan, penyakit jantung, kanker, ya, hipertensi dan sebagainya gitu ya. Tapi juga tadi kulit, tulang gitu bahkan ya. Makanya untuk itu jauhilah ya rokok ini sebisa mungkin, dan yang tidak pernah mencoba jangan pernah coba-coba, dan yang sudah mencoba tolong ya segera bisa berhenti dari kebiasaan merokok ini. Nah, lagi rokok di sini bahaya, dampak dan cara mengatasinya ya. Nah, di situ juga ada gambar paru-paru orang yang tidak merokok dan paru-paru rokok ini ya. Ini merupakan ilustrasi saja lah ya gambarnya ini. Nah, jadi apa sih rokok itu? Kita
mengenali dulu ya. Di sini rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya di antaranya. Nah, jadi ada bentuk-bentuknya juga. Bukan hanya sekedar rokok batang seperti ini. Nah, ini rokok batang atau kretek ya, biasanya tembakau yang dibungkus kertas seperti yang kita lihat sehari-hari ya. Ada yang sudah ini dari pabrikannya seperti ini bentuknya, atau ada yang dijual terpisah sendiri ya, melinting ya, jual istilahnya melinting sendiri gitu, tembakau linting. Sediakan nanti kertas lintingnya dan tembakaunya, kita meracik sendiri lah gitu ya. Ada rokok yang seperti itu ya zaman sekarang. Lalu yang kedua ada cerutu ya, sejenis rokok yang menggunakan tembakau murni dalam bentuk lembaran ya. Seperti gini ya cerutu ini, yang rokoknya yang lama habis gitu kan. Itu bisa sejam 2 jam bahkan mungkin ya menghabiskannya. Nah, lalu yang ketiga di sini pipa atau canglong ya, rokok yang tidak menggunakan kertas tetapi tembakaunya langsung dimasukkan ke dalam pipa kemudian dibakar. Ini sudah jarang ditemukan ya, tapi zaman-zaman dahulu masih ada ya menggunakan pipa ini ya. Atau toko kartun seperti Popeye ya, menggunakan rokok dengan pipa canglong seperti ini. Lalu yang keempat shisha. Nah, shisha ini lebih dikenal dengan rokok Arab ya, yang tembakaunya dicampur dengan buah-buahan. Nah, ini biasanya favorit remaja juga, tapi lumayan harganya cukup mahal ya. Biasanya juga ada di tempat-tempat tertentu ya, kafe-kafe atau restoran yang memang menyediakan sisa ini seperti ini bentuknya ya, rokoknya itu. Nah, tapi enak ya, ada rasa buahnya ini katanya ya gitu. Lalu susur di sini. Nah, susur ini tembakau yang langsung dihisap tanpa dibakar dan biasanya dicampur dengan daun sirih, kapur, dan pinang. Ini orang-orang tua dulu ya biasanya ya pakai susur ini gitu kan. Atau istilahnya dikenal dengan daun kaung ya, gitu ya, ada yang itu dibakar pakai daun dan bisa dinikmati tembakaunya itu ya. Lalu yang keenam, tembakau kunyah atau permen rokok. Produk tembakau yang dihisap seperti permen, ada yang seperti ini ya. Tapi Bapak jarang menemuinya juga, yang nggak tahu apa di Indonesia apa ada atau tidak ini ya produk seperti ini gitu kan. Dan ternyata bentuknya seperti permen, bisa dihisap atau kayak permen karet mungkin ya. Nah, lalu yang terakhir ini rokok elektrik. Nah, ini biasa ditemukan ya anak-anak muda zaman sekarang ya. Ini dikenal dengan Electronic Nicotine Delivery System, e-cigarette ya, yaitu sebuah inovasi baru dari bentuk rokok tradisional menjadi rokok modern. Terdapat beberapa kandungan zat berbahaya, diantaranya logam berat, kromonium, dan nikel dan seng, dietilen glikol, dan nitrosamin. Tentu berbahaya ya rokok seperti ini juga ya, seperti pulpen ini bentuknya diisi ya, ada cairannya kan, atau dikenal dengan istilah vape ya, misalnya HP kan ya, ada store-store juga kan sudah berjalan pengisian ulang ininya ya, bahan bakarnya lah gitu ya, dengan rasa-rasa buah tertentu ya, itu yang memang tidak bau katanya jadinya tetap, tapi kan bahayanya ini ya, yang berupa kandungan di dalamnya ini yang memang berbahaya. Bahkan kadang kalau nyimpannya tidak benar ya, itu bisa meledak gitu kan, di sapu aja bisa meledak ini ya, kalau seperti ini itu ya berbahaya. Lalu di sini kebiasaan merokok pelajar remaja dikarenakan kenapa kalian merokok gitu ya, mungkin di antara ya kalian itu beberapa ini sudah sejak dini melakukan kebiasaan merokok ya. Yang pertama di sini tidak berpikir rasional. Karena ya tidak tahu itu dampaknya nanti seperti apa gitu kan. Nah, karena pengen ikutan aja gitu kan, dengan dianggap keren aja gitu kan. Lalu yang kedua mencari identitas diri. Nah, itu jadi mungkin kalau dianggap yang merokok bisa punya teman gitu kan, apalah inilah gitu ya. Lalu yang ketiga ingin mencoba-coba. Nah, ya memang seusia remaja ini biasanya keinginan tahu kalian ya, gimana sih rasa rokok yang, apalagi ada yang rasa cappuccino itu kan, rasa teh, apalah gitu ya.
Nah itu yang pengen dicoba-coba gitu kan, dan akhirnya ketagihan gitu ya. Kalau ingin diakui, nah itu pengen punya teman yang memang solidaritasnya tinggi katanya gitu kan. Lalu cobalah merokok agar diakui temannya gitu kan. Padahal ya bukan seperti itu ya konsepnya gitu kan. Memang kita punya teman ya, carilah ini, apalagi yang kelima ini, rasa setia kawan. Cari teman yang memang baik-baik gitu. Ya istilah kan berteman dengan tukang minyak wangi, ya kita kebagian wanginya. Teman dengan petugas kebersihan, misalkan kita kebagian bau sampahnya juga kan gitu. Ya, itulah pilih teman lah ya. Kalau mungkin ada terpengaruh oleh iklan ya. Yang ketujuh, bujuk rayu temannya supaya ayo coba ini gitu kan. Ya, tadi yang ingin coba-coba ini akhirnya ketagihan. Kedelapan, ini seseorang yang punya saudara laki-laki, mungkin di rumah bapaknya, orang tuanya, atau kakaknya, atau pamannya ya, yang lingkungannya ya perokok lah gitu ya. Dan dari situ gitu, enak sih ini rokok gitu kan. Akhirnya coba-cobalah gitu ya, dari pengaruh-pengaruh tentunya bukan hanya faktor diri sendiri tapi lingkungan gitu kan, teman dan lingkungan di rumahnya yang juga mungkin merokok. Nah, di balik sebatang rokok ini ya, di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat berbahaya, dalam 43 jenis tergolong zat penyebab kanker, karsinogenik. Antara lain seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini ya. Aku tidak akan jelaskan ini satu persatu ya. Ini bisa kalian lihat saja. Mungkin ada pembersih toilet, biasanya ada terkandung di pembersih toilet ini, bukan ada yang cat tembok, racun serangga gitu kan, industri, lilin, yang biasanya ya digunakan pada bahan-bahan tertentu itu gitu kan. Ini terkandung semuanya nanti di rokok ini gitu kan, gas metan bahkan ya. Ya itu ya kurang lebih gambarannya ya, bahan-bahan apa saja sih gitu yang biasa digunakan, kandungannya gitu kan. Gitu. Lalu mengapa rokok berbahaya? Pasti tentu ya, rokok di sini sangat berbahaya bagi kita karena dalam rokok mengandung zat berbahaya diantaranya. Ini yang pertama udah pasti ya tahu ya, nikotin. Bungkus rokoknya itu sendiri ada kan nikotin berapa persen, taruhnya juga berapa persen. Ini dua zat yang tentunya zat utama yang ada di dalam rokok. Nah, kalau nikotin ini, zat ini mengandung candu. Nah, bisa menyebabkan seorang ketagihan, adiksi untuk terus menghisap rokok. Pengaruh bagi tubuh manusia di sini menyebabkan kecanduan, ketergantungan, merusak jaringan otak, menyebabkan darah cepat membeku, mengeraskan dinding arteri. Tentunya ini dalam jangka panjang maksudnya ya. Kita nggak akan merasa ya dalam jangka pendek, sebatang dua batang dalam satu hari itu ya, tapi beberapa tahun ke depan kita tidak bisa menghentikan kebiasaan merokok ini. Nah, inilah gitu ya, akan disebabkan nanti bahayanya, dampaknya. Tar di sini bahan dasar pembuatan aspal ini tar itu ya, yang dapat menempel pada paru-paru dan bisa menimbulkan iritasi bahkan kanker. Nah, pengaruh bagi tubuh manusia di sini membunuh sel dalam saluran darah, meningkatkan produksi lendir di paru-paru dan menyebabkan kanker paru-paru. Nah, ini tentunya langsung ke saluran darah dan paru-paru ya. Bayangin aja kan bahan pembuat aspal ya, kita hisap ada kandungan di rokok itu gitu, tentu pasti akan berdampak sangat bahaya sendiri pada organ paru-paru kita. Jika karbon monoksida ya, gas ini bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini bisa meningkatkan oksigen dalam tubuh. Pengaruhnya bagi tubuh manusia meningkatkan hemoglobin sehingga tubuh kekurangan oksigen dan menghalangi transportasi dalam darah. Itu karbon monoksida ya. Lalu zat karsinogen, pengaruh bagi tubuh manusia memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Yang kelima, zat iritan, pengaruh bagi tubuh manusia di sini mengotori saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru serta menyebabkan batuk. Zat-zat asing berbahaya tersebut adalah zat yang terkandung dalam asap rokok dan ada 4.000 zat kimia yang terdapat dalam sebatang rokok. 40 diantaranya tergolong zat yang berbahaya, misalnya hidrogen cyanida, HCN dengan arsen yang tadi seperti sudah ada di gambar ya, karbon monoksida ya.
Nah inilah ya bagian dari zat-zat yang terkandung dalam rokok yang memang setidaknya ini ya bagian dari kecilnya. Kalau memang Bapak bahas satu persatu ya pasti bakal banyak ya pembahasannya gitu kan. Inilah salah satunya saja ya, beberapa saja gitu maksudnya, contoh-contohnya yang zat-zat terkandung yang berbahaya dalam sebuah rokok itu ya. Lalu di sini ada perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif ini maksudnya orang yang melakukan aktivitas merokoknya. Dan perokok pasif ini orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok orang lain. Nah, lalu apa bahaya bagi perokok pasif? Nah, umumnya perokok pasif mendapatkan resiko kesehatan yang sama, bahkan bisa lebih besar daripada perokok aktif seperti terlihat pada gambar di bawah ini ya. Nah, karena kita mungkin di lingkungan rumahnya pada merokok misalkan, kita jadi perokok pasif walaupun tidak merokok ya. Lalu lingkungan temannya pada merokok sedangkan kita tidak, tetap saja kita juga tergolong dalam perokok pasif. Nah itu ya, antara perokok aktif dan perokok pasif ini sama-sama bahaya kan. Di sini yang lebih parah biasanya perokok pasifnya ini gitu kan. Nah, makanya bagaimana gitu kan ya, kita sedikit lah gitu ya bisa menghindari ya ketika ada orang yang merokok gitu, jangan dekat-dekat lah gitu ya, misalkan ya, tidak sering berada dalam lingkungan orang-orang perokok gitu kan. Nah lalu nanti akan apa gitu dampaknya nih akibat menghirup asap rokok pasif nih, bisa juga terkena kanker paru-paru ya. 3.000 orang dewasa mati akibat kanker ini setiap tahun disebabkan asap rokok pasif. Seperti ini ya gambarannya tuh, paru-paru yang memang sudah tercemar oleh asap rokok. Bronkitis yang mengalami gangguan pernapasan. Nah, anak-anak hingga usia 18 bulan adalah 2 kali lebih mudah sakit jika orang tua mereka perokok. Ini bahayanya ya bagi ini perokok yang memang menghirup asap rokok ya. Ini tuh jawabannya Kelat dah. Hah? Kelat kadang ya tanggung. Mengapa orang merokok? Nah, pada mulanya mereka hanya ingin mencoba-coba ya. Jadi karena ingin meniru perilaku orang dewasa, orang tua, guru, dan tokoh idola. Lalu mendapat dukungan dan pengakuan dari teman-teman yang lebih dulu merokok, sehingga lama-kelamaan menjadi kecanduan. Nah, jadi biasanya ya anak sekalian ini merokok karena ikut-ikutan ya, ada sosok yang diidolakan gitu kan, bahkan orang tua sendiri atau gurunya sendiri merokok gitu. Ya udah gitu kan, ngapain sih gitu ya, larang-larang gitu. Kitanya ikut-ikutan kan akhirnya. Faktor-faktor yang mendorong orang untuk merokok antara lain ingin mencoba rasa rokok itu sendiri ya. Ada yang seperti Bapak bilang rasa cappuccino, teh hitam, makan mentol ya. Yang kedua ini ingin tampil maco, gaul, dianggap dewasa. Lalu yang ketiga, rokok dianggap sebagai penghilang stres. Yang keempat, terpengaruh iklan. Yang kelima, harga rokok murah dan mudah didapat. Tentunya ya, satu bungkus rokok itu paling sekitar 15-20 ribu kan. Dan uang jajan kalian juga bahkan bisa lebih dari itu ya zaman sekarang itu. Nah, beli bahkan yang ketengan juga ada gitu, yang sebatang, 2 batang, yang bahkan setengah gitu, bungkus bisa didapatkan gitu ya. Meski yang jajannya banyak gitu ya, mudah mendapatkan rokok ini ya. Jadi dianggap maco juga mungkin ya, atau penghilang stres gitu kalau kalian beban hidup kalian itu terlalu berat mungkin ya, sehingga terpengaruh oleh iklan-iklan rokok gitu, akhirnya ingin mencoba yang penasaran gitu kan, rasa-rasa gitu kan, apalagi ya bukan sekedar rokok kretek gitu kan. Ya itulah gitu ya mengapa di situ ya sebabnya gitu kan, faktornya juga. Nah, lalu mengapa sulit berhenti merokok bagi yang sudah kepalang gini ya, bagi yang sudah juga terlanjur gitu kan rokoknya, karena di sini nikotin itu kan, nikotin yang ada dalam rokok itu merangsang otak melepaskan zat pemberi rasa nyaman atau dopamin. Ini hormon dopamin ini yang merangsang kalian di otak kalian. Nah sehingga ini menyebabkan ketergantungan ya, karena enak gitu kan merokok tuh gitu kan, katanya adem gitu, nggak apa bikin
yang tadinya pusing gitu bisa hilang pusing katanya gitu kan. Lalu ketika seorang tidak merokok, ya maka terjadi gejala putus nikotin, nah, seperti rasa tidak nyaman, sulit konsentrasi dan mudah marah. Ya, jadinya marah-marah aja gitu kan, karena coba jadi berhenti merokok kan. Nah, untuk mempertahankan rasa nyamannya, timbul dorongan untuk merokok kembali. Nah, inilah awal dari proses kecanduan. Ya banyak yang sudah mencoba merokok baru 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, akhirnya dideketin lagi sama yang merokok, canduan lagi. Dan itulah pentingnya mungkin niat ya. Nah, karena Bapak juga sudah meniatkan gitu kan. Dan saat sudah beberapa hari coba gitu kan tidak merokok itu ada pernah mencoba lagi dan itu ada rasa tidak nyaman gitu ketika mencoba lagi rasa rokok. Nah itulah mungkin yang hikmah dari Bapak bisa berhenti merokok itu gitu kan. Kenapa ke Bapak saja bisa, kalau kalian juga tidak bisa, kenapa gitu kan. Nah itulah gitu, karena niat ya, dan benar-benar gitu kan coba mengendalikan rasa-rasa yang tidak nyaman ini gitu kan, konsentrasi dan marah gitu. Kita jangan peralihkan gitu kan perhatian kita, keinginan kita juga terhadap rokok lagi gitu. Tapi ya kita alihkan perhatian kita dengan mungkin ada apa ya, biasanya gitu orang yang berhenti merokok ganti dengan permen gitu. Tapi kita tidak mencoba ya, hanya beberapa kali saja gitu. Atau bahkan mungkin banyak ngemil gitu, justru badan Bapak bahkan lebih gemuk ya dari sebelumnya ketika saat masih merokok gitu kan. Bahkan waktu itu sampai kehilangan bobot berat badan ya, karena Bapak sempat sakit gitu ya dari rokok ini sendiri gitu kan. Dan akhirnya bisa gitu kan, Bapak punya niat lah untuk sembuh, untuk kembali bangkit gitu kan, sehat lagi sampai saat ini. Lalu bagaimana menghindari ajakan merokok? Nah, hindari berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Lalu yang kedua, jangan takut mengungkapkan bahwa kamu tidak suka rokok dan katakan dengan sopan agar kamu tidak dijauhi oleh teman-teman merokok. Contohnya, maaf saya tidak merokok. Sudah cukup, Bapak juga begitu. Ya banyak teman-teman Bapak yang merokok juga kan. Tapi ya sudah, tolak saja baik-baik, tapi jangan lemparin rokoknya, jangan dilakukan tidak sopan gitu ya. Ya udah, nggak ngerokok aja gitu, biarin gitu teman-teman kita ya, lingkungan kita yang merokok gitu. Nah, memang tidak bisa diajak kita untuk merokok, tapi untuk seusia anak sekalian ini, nah ini mengapa Bapak ajak gitu kan untuk merokok gitu kan. Ya, karena ini terutama memang masih di bawah umur, kedua memang usia remaja itu adalah masa-masanya pertumbuhan sel-sel ya dan organ-organ dalam tubuh dan sekalian ini menuju dewasa ya, menuju apalagi kalau tidak sehat gitu kan, bahkan bahaya nantinya tidak berkembang secara normal gitu kan usia dewasanya nanti kan. Nah, lalu perbanyak informasi nih, mencari informasi tentang bahaya merokok ya dari berbagai sumber. Seperti yang Bapak sudah jelaskan juga ini, yakinkan dirimu bahwa rokok bukan sarana pergaulan ya, tentunya ya. Merokok bisa dapat teman, sebanyak teman, di solidaritas apalah, bukan ya. Tetap ya, kalian tidak merokok juga bisa dapat teman dan bisa bergaul ya dengan teman seusia kalian. Lalu hindari barang-barang atau kaos, topi, poster atau kegiatan yang disponsori oleh industri rokok ya. Banyak yang rokok juga jadi sponsor ya, karena itu gitu kan mungkin juga berpengaruh untuk mencoba rasa rokoknya itu sendiri. Lalu apa keuntungan tidak merokok? Nah, pertama tubuh lebih sehat dan tidak mudah sakit pastinya. Lalu yang kedua, meningkatkan konsentrasi belajar. 3, aktivitas sehari-hari lebih lancar dan lebih produktif. 4, meningkatkan prestasi olahraga dan kegiatan fisik. 5, menjaga kesehatan dan penampilan, terhindar dari bibir kusam, bau badan, gigi kuning, keriput wajah, dan lain-lain. 6, menghindari pemborosan. Pastinya ini ya keuntungan dari tidak merokok ini gitu kan. Nah, alihkan tadi kan kata Bapak juga kegiatan yang tadinya pengen merokok itu menjadi berolahraga lah gitu kan. Nah itu juga yang pokoknya efek dari dopamin yang tadi Bapak bilang itu, hormon dopamin yang nyaman itu apa sih gitu yang bisa menyebabkan kalian merasa nyaman itu gitu. Ya, bisa berolahraga juga tubuh jadi lebih sehat juga kan.
enak punya kegiatan yang positif gitu kan. Biasanya gitu yang punya hobi-hobi tertentu ya, apalagi kan dengan menggambar atau apa gitu ya, memelihara hewan gitu kan, di situ kan ada sebuah kepuasan sendiri gitu kan dari apa yang hobi kita kerjakan, apalagi itu dikerjakan oleh diri kita sendiri. Nah itulah yang nantinya mengalihkan diri kita agar tidak kembali pada rokok gitu kan. Kepuasannya itu gitu kan, kenyamanan itu yang dapat dari hobi yang kita lakukan. Lalu cara untuk berhenti merokok di sini ya, banyak cara yang bisa dilakukan ya kita agar bisa berhenti merokok. Di antaranya selalu ingat dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh rokok. Kedua, dapat mengganti kebiasaan merokok dengan melakukan aktivitas fisik aktif. Nah ini seperti jogging, sepak bola, basket, terus renang dan lain-lain ya, para olahraga atau hobi yang berguna. Lalu berpikir skala prioritas. Pada beli rokok lebih baik membeli hal yang lebih bermanfaat dan prioritas. Makanya uangnya dimanfaatkan untuk ditabung, atau misalkan kita pengen beli apa gitu ya yang diinginkan gitu kan ya. Kalau kita terus-terusan merokok ya habis uang yang dibelikan rokok gitu kan. Kalau kita ingat kita pengen beli action figure gitu kan, misalnya laki-laki itu, atau beli buku apa gitu ya, atau yang punya hobi main game, biasanya kan ada perangkat-perangkat yang bisa dibeli dari game online tersebut gitu kan. Kalau sambil ngerokok ya nggak akan kebeli juga kan ya, dalam memenuhi hobinya itu. Nah biasanya juga ada klinik konseling berhenti merokok nih ya. Jadi Anda sudah membantu pasien Anda untuk berhenti merokok dengan refer pasien ke klinik konseling ya. Kalau mungkin Bapak ini kan masih seorang konselor sekolah ya, untuk mencoba untuk konseling berhenti merokok ini juga belum mencobanya ya. Tapi langkah baiknya mungkin bisa langsung pada yang tersedia mungkin di puskesmas ya terdekat, ada itu ya untuk layanan konselingnya itu sendiri. Nah, ini juga bisa untuk layanan konseling berhenti merokok ini sendiri ya, karena itu kan hubungannya dengan kesehatan ya gitu. Walaupun Bapak juga belajar ya ada konseling kesehatan, tapi belum bisa mungkin diterapkan untuk di sekolah ya. Tapi Bapak akan coba kalau memang Anda sekalian ada yang mau coba konseling ya dengan Bapak. Ya baik, itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas pemaparan materi yang Bapak sampaikan ini, terhadap perhatiannya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya dalam materi yang sampaikan ini. Mungkin apakah ada pertanyaan ya yang dapat disampaikan, bisa melalui chat WA group ya seperti biasanya. Baik, sekali lagi kita akhiri saja ya materi pada kesempatan ini dengan sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.